Oke, ini materi kita yang ketiga ya. Materi kita itu tentang invitations. Invitations ini undangan artinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada dua jenis invitation. Ada yang formal dan ada yang informal. Formal itu adalah undangan resmi, sementara informal adalah undangan tidak resmi. Tapi di sini kita tidak akan membahas kedua-duanya karena kita hanya akan fokus pada formal invitations. Nah, apa sih formal invitation itu? Dari pengertiannya, di sini kita lihat formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Atau secara keseluruhan ini artinya formal invitation itu mengikuti aturan ya, mengikuti norma-norma yang ada. Dari bahasa juga dia resmi. Terus apa sih jenis-jenis formal invitation? Nah, jenis-jenis formal invitation itu bisa saja opening of a school, undangan pembukaan. Jadi bukan cuma pembukaan sekolah sebenarnya, bisa saja pembukaan apa gitu, grand opening apa undangannya, itu bisa masuk dalam undangan resmi. Kemudian ada juga undangan graduation ceremony. Ya, kalian pasti pernah menerima contoh surat ini dalam bahasa Indonesia meskipun ya undangan perpisahan. Kemudian ada lagi, ini yang paling sering kita terima undangannya, invitation to a wedding, undangan pernikahan. Jadi itu contoh-contoh formal invitation, undangan yang resmi. Oke, sekarang kita lihat a common format of a formal invitation. Jadi format dari undangan resmi ya. Yang pertama itu the first line. First line ini baris pertama. The first line is the name of the person who invite. Nama orang yang mengundang ya. Nama orang yang mengundang. Kenapa ada S ini dalam kurung? Karena bisa saja lebih dari satu orang yang mengundang. Kemudian the second line is the request for participant. Baris kedua itu adalah request for participant, yang isinya permintaan untuk kehadirannya. Jadi biasa kalau undangan bahasa Indonesia kan isinya di dalam kami mengharapkan kehadiran Anda, nah kayak gitu. Terus yang ketiga, in the third line is the name of the persons invited. Bukan lagi orang yang mengundang, tapi nama orang yang bukan lagi nama orang yang mengundang di sini, tapi nama orang yang invited, orang yang diundang. Lalu in the fourth line di baris keempat, occasion for invitation. Apa ini undangannya? Untuk apa ini undangannya? Apakah pernikahan kah atau undangan graduation kah atau apa? Kemudian in the fifth line is the time and date for the occasion. Jadi ini penting deh, jangan sampai kita lupa time and date, waktu dan tanggalnya, tanggal pelaksanaannya. In the sixth line is the place of the occasion. Place itu tempat ya, dan jangan lupa juga nama tempatnya yang jelas kalau perlu. Lalu in the last line di baris terakhir itu adalah the request for reply. Ini agak berbeda dari undangan bahasa Indonesia ya. Kalau di undangan Indonesia, Indonesian style itu mereka tidak butuh kita request for reply ya, nanti datang baru bisa dilihat hadir tidaknya. Tapi kalau undangan mereka itu sometimes meminta kita untuk membalas undangannya, apa kita mau hadir atau tidak, atau kita berhalangan hadir. Jadi itu mereka akan meminta seperti itu. Di sini ada contoh untuk invitation to a wedding ya, undangan pernikahan. Yang pertama itu name of the host, nama tuan rumah atau nama yang mengundang. Di sini dia bilang Mr. and Mrs. Pujianto, berarti yang mengundang ini adalah Tuan dan Nyonya Pujianto. Cordially request the pleasure of your company. Nah, ini adalah kalimat mengundang. Dia meminta kehadiran kita, kehadiran our company. Nah, ini adalah phrasing of the invitation atau tadi request of the invitation. Kemudian apa sih occasionnya, apa sih undangan, untuk apa ini? Di sini dia jelaskan juga on the wedding ceremony of their daughter. Jadi undangan pernikahan dari anak perempuan mereka. Lalu tanggalnya, ini ada date, tanggal. Ini tanggalnya, dia waktunya di hari Jumat, tanggal 12 Desember, jam 7 ya, at the 12th of December at 7 o'clock.
Tempatnya di mana? Venue ini waktunya time, ada time jam 7. Kemudian venue ini place, tempatnya. Tempatnya itu di Gedung Kartini ya. Tepatnya Gedung Kartini itu ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Lalu apa sih special instruction? Special instructionnya ada biasa kan kayak misalnya pakaiannya, dress code-nya itu kayak apa? Itu biasa ada special instruction. Kemudian ini signature, ada tanda tangannya, contact person. Lalu ini request to response. Kalau kita mau merespon undangan ini, kita bisa kontak ke sini. Ya, kontak personnya. Nah, ini contoh undangan wedding. Nah, tadi kan ada request for response ya. Jadi kita diminta merespon invitation-nya. Kenapa mereka sometimes mereka meminta requestnya kita, karena ini kan berkaitan dengan namanya konsumsi ya. Kalau di kita di Indonesia itu biasanya kalau mengadakan hajatan ya sampai 1.000 orang lebih bahkan kita undang. Jadi kalau misalnya tidak hadir berapa orang itu kan tidak terlalu terasa. Tapi kalau mereka itu mengadakan undangan itu lebih private istilahnya. Dan yang diundang itu hanya orang-orang yang mereka rasa orang yang terdekat dari mereka. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir, mereka bisa secepat mungkin mengganti dengan undangan yang lain. Ya. Nah, di sini dikatakan formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi dalam 3 hari itu sebaiknya kita balas, supaya mereka juga bisa menyiapkan. Kalau misalnya kamu tidak bisa hadir ya mereka bisa ganti undangannya. Lalu ini ada contoh contoh respon dari invitation. Yang pertama ini acceptance, dia menerima bahwa dia akan hadir. Ini kalimatnya, Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December. Jadi dia bilang di sini with pleasure, accept with pleasure, berarti dia menerima, dia akan datang ya. Kalau yang kedua ini dia menolak ya, maksudnya bukan menolak, dia minta maaf karena tidak bisa hadir. Di sini dia bilang kalau Mr. dan Mrs. Eri Utomo itu akan hadir ya, tapi kalau Mr. and Mrs. Situmorang itu dia bilang regret, menyesal bahwa mereka itu tidak bisa menghadiri undangan dari Bapak dan Ibu Pujianto pada hari Jumat itu. Dan seterusnya, karena apa? Ada alasannya dia sertakan, karena due to the health reason, karena ada masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa hadir, kita bisa sampaikan. Mungkin ada we have another schedule on the day di tanggal itu atau apa. Jadi seperti itu ya responnya.